Kiai Haji Muhammad Marwan Meranggen lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1937 Masehi, 1356 H di Desa Jeragung Demak. Beliau merupakan putra dari pasangan Bapak Parmo dan Ibu Srinem. Kedua orang tuanya adalah seorang pedagang biasa namun sangat cinta kepada para kiai. Tiap kali ada acara di desanya yang dihadiri oleh seorang kiai pasti keduanya menyambutnya di urutan baris terdepan. Kiranya kehendak Allah akan mewujudkan bahwa putra beliau akan menjadi seorang ulama hingga begitu memuliakan dan tawaduk kepada para kiai. Pada usia 6 tahun, beliau telah ditinggal ayahnya untuk menghadap Sang Halik sehingga pada usia tersebut ibunya sendiri yang mengasuh serta mendidik Sang Marwan kecil. Dalam usianya yang masih kecil, beliau selalu mendapat perhatian khusus dari ibunya untuk mempelajari ilmu agama dan beliau bercita-cita agar kelak putranya dapat menjadi orang alim. Pertama kali beliau belajar kepada Syekh Abdullah Sajat, seorang ulama yang berjiwa besar, perjuangannya tidak menetap, di mana beliau singgah di situ beliau mendirikan masjid, seperti di Desa Jeragung tempat kelahiran beliau. Tidak ada seorang yang tahu kapan ajal itu tiba, yang ada hanya firasat atau tanda yang baru dapat dipahami setelah ajal itu tiba. Ketika naik haji kali yang keempat pada tahun 2002 tidak seperti yang sebelumnya, beliau memberi wasiat kepada para santri, kepada keluarga khususnya kepada anak mantunya yakni Kiai Haji Asrori Latif Al-Hafiz, semongso-mongso aku ono uzur ingkang ngerusake pengajian toriko anakku Asrori, sewaktu-waktu aku ada uzur, maka nanti yang meneruskan pengajian tarika anakku Asrori. Ini seakan menjadi tanda bahwa beliau akan pergi selamanya. Sekian lama beliau dirawat di rumah sakit tidak pernah mengeluh sedikitpun, namun beliau tetap tawakal kepada Allah SWT. Sampailah di hari Kamis pada tanggal 17 Mei tahun 2002 Masehi, 2 Rabiul Awal 1423 H di mana hari itu hari bersejarah menjelang detik-detik terakhir beliau sempat menghatamkan Al-Quran walau dalam keadaan berbaring. Malam harinya kira pukul 2 waktu Indonesia Barat beliau berwasiat kepada para santri, "Kabeh santriku tak jalu tetep istiqomah ono pondok, ndereslan maju menyang Asrori, maju menyang Asrori podokaro maju menyang aku. Semua santriku saya minta tetap istiqomah di pondok, mengaji dan maju setoran Al-Quran kepada Asrori." Maju setoran Al-Quran kepada Asrori sama saja seperti maju setoran di hadapanku. Keadaan beliau sudah sangat kritis sehingga oleh dokter beliau ditempatkan di ruang intensif. Di ruang inilah beliau kembali berwasiat kepada santri, "Santri, aku jaluke ngapuro kabeh santri. Aku wis ora bisa mulang, aku tolong mintakan maaf kepada semua santri. Aku sudah tidak bisa mengajar lagi." Sabtu pagi tanggal 19 Mei tahun 2002 M4R, awal 1423 H jam 10 waktu Indonesia Barat. Pada hari Ahad kondisi beliau semakin menurun, tepat ba'da maghrib malam Senin tanggal 20 Mei tahun 2002 Masehi, 5 Rabiul Awal 1423 H di RSI Rumani Semarang, beliau berwasiat kepada santri terdekat beliau yang bernama Syarkowiyah. "Syarkowi Rene, aku ojo kok tinggal, mengko kiro-kiro jam songo aku arep lungo suwe, Syarkowi kemarilah, aku jangan kamu tinggalkan, nanti sekitar jam 9 aku akan pergi lama." Dan kenyataan pukul 20.25 waktu Indonesia Barat beliau pulang ke hadirat Allah. Demikian akhir dari orang yang soleh yang dekat dengan Allah SWT. Seakan-akan beliau mengetahui sesuatu yang bakal terjadi. Pada hari Senin tanggal 21 Mei tahun 2002 M6R awal 1423 H Desa Jeragung bagaikan lautan manusia, mereka datang untuk bertakziah, memberi hormat terakhir kepada Mbah Kiai Haji M. Marwan, Pada suatu hari Simbah Kiai Haji Abdullah Sajat mendapat firasat yakni akan munculnya seorang ulama besar di Jeragung. Sejak kecil beliau dijadikan sebagai anak angkatnya. Kiai Abdullah Sajat mendidiknya dengan penuh perhatian layaknya seorang bapak kepada anaknya. Setelah dewasa beliau menimba ilmu di Salatiga untuk ngaji pada Kiai Ishom bin Abdul Jalil Bancaan Salatiga. Kemudian beliau meneruskan belajarnya di Pondok Pesantren Futuhiyah Suburan Meranggen. Di sana berguru pada Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman. Selama di Futuhiyah beliau mendapat gemblengan lahir batin hingga mendapat kepercayaan menjadi guru besar mursyid Tarikah Qadariyah Naksabandiyah. Selain di pesantren Futuhiyah, beliau pernah nyantri di salah satu pondok pesantren di daerah Sarang Rembang, dan juga di Pare Kediri, Jawa Timur. Setelah dipandang oleh gurunya, Simbah Kiai Haji Muslih, syariahnya sudah mampu dan cukup, beliau mendapat restu untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian beliau didhawuhi menghafalkan di hadapan Mbah Kiai Haji Arwani Kudus, yang paling terkesan oleh beliau sebelum berangkat ke Kudus. Beliau sowan dulu ke Simbah Kiai Sirot Solo yang masyhur kearifannya.
Beliau mendapat dawuh, seliramu ngapal ke Quran 10 bulan opo 10 tahun, kamu menghafal Quran 10 bulan apa 10 tahun. Akhirnya beliau pun berpikir, 10 bulan berat, 10 tahun juga berat, sama-sama berat. Singkat cerita beliau mendapat pertolongan dari Allah SWT, yakni dalam kurun waktu 10 bulan, beliau bisa menghafal Al-Quran dan dilanjutkan qiraah sab'ah 2 tahun di hadapan Simbah Kiai Haji Abdul Wahab Kudus atas restu Simbah Kiai Haji Arwani. Dari Kudus inilah, beliau mulai berjuang untuk menegakkan agama Islam. Perjuangan tersebut diawali dengan mendirikan pondok pesantren di Jeragung Demak. Konon beliau berkeinginan mendirikan pondok pesantren di Sumatera, namun Simbah Kiai Haji Arwani tidak merestui sehingga beliau mendirikan pondok pesantren di Jeragung dengan diberi nama Raudatut Talibin, dan alhamdulillah atas restu sang guru, perjuangan pun sampai di Sumatera. Dari pondok pesantren inilah, beliau mulai dikenal masyarakat luas, dari kalangan awam hingga pejabat, semuanya menaruh hormat kepada beliau, karena ilmu dan amalnya yang ikhlas semata-mata karena Allah. Beliau juga terkenal karena tawaduknya, bahkan setiap ngaji beliau sering berkata dawuh, rendahkan dirimu maka engkau laksana bintang yang bersinar bagi orang yang memandang, seperti hamparan air yang selalu di atas walaupun mengalir ke bawah. Janganlah kamu seperti asap yang membumbung tinggi dengan sendirinya ke angkasa sedangkan asap itu rendah tak punya arti. Dengan tawadu, seorang berilmu mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan seperti itulah kepribadian beliau mendapat sanjungan, ora ono kiai seng tawadu, zaman saiki, koyo tawadu Simbah Kiai Marwan, tidak ada kiai yang tawadu, pada zaman ini seperti tawadunya Simbah Kiai Marwan. Dawuh Kiai Haji Ahmad Muthohar Meranggen. Semangat perjuangan yang dimiliki beliau sangat besar, tak pernah surut walau banyak aral yang melintang, banyak sudah buah karya dan pemikiran-pemikiran beliau untuk mengibarkan bendera Islam, serta ikut andil dalam mencerdaskan bangsa. Dalam bidang pendidikan formal beliau merintis berdirinya Yayasan Miftahul Ulum, MI, Madin, MTS, dan sebelum naik haji beliau mendirikan SMU, yang kesemuanya dipersembahkan untuk masyarakat Jeragung Demak khususnya, kaum muslimin pada umumnya.